Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Mengonsumsi miras dan membawa kendaraan ugal-ugalan, 2 pengendara tewas dalam kecelakaan tunggal di Semangga, Merauke. Puluhan buruh pelabuhan Pomako Mimika berunjuk rasa meminta polisi selesaikan masalah upah. Pasien COVID-19 di Merauke tersisa 2 orang. Satu Juni kemarin selalu diingat sebagai hari lahir Pancasila. Lalu, apakah Pancasila saat ini masih relevan dan menjadi pedoman hidup masyarakat di tengah perubahan yang begitu cepat terjadi saat ini? Ketika ditanyakan kepada warga Merauke, beragam pendapat muncul dalam memaknai Pancasila. Berikut rangkuman pendapat mereka. Sebagai warga negara Indonesia, apa yang Anda tahu tentang Pancasila? Ya kalau Pancasila itu dasar negara. Ya di poin-poinnya itu kan seperti sila-silanya itu ada 5 sila. Ya itu yang umumnya. Lalu bagaimana seharusnya sikap bangsa Indonesia untuk menanggapi Pancasila ini? Ya sebenarnya kalau dari anunya pendidikan dari sekolah yang kurang, jadi pemahaman tentang Pancasila yang nggak ada. Masih kurang ya? Kalau secara umum di masyarakat biasa tidak mungkin diberikan pengetahuan begitu kecuali di sekolah. Oh gitu ya. Iya. Jadi menurut Anda bahwa Pancasila masih perlu ditekankan untuk masyarakat ya? Iya, terutama kurikulum sekolahnya. Sekolahnya ya? Iya. Harusnya dari situnya. Itunya. Kalau dari masyarakat umumnya tidak mungkin diterangkan kecuali di sekolah. Gambarnya tentang Pancasila ini? Kalau Pancasila sih dasar negara Indonesia ya. Warga yang baik Harus berpedoman ya? harus berpedoman Dengan Pancasila. Pancasila juga tuh Sebagai pemersatu ya? pemersatu berbagai macam suku. Suku kan sini kan suku-suku banyak Banyak ya ya. omnya. Jadi perlu dilestarikan ya? Perlu dilestarikan. Ya sebagai warga negara yang baik kita juga wajib menjaga Keutuhan ya? keutuhan Pancasila. Sebagai warga Indonesia kita harus berpedoman kepada Pancasila karena Pancasila adalah pedoman hidup rakyat Indonesia. Selain itu apa Pak yang Anda ketahui tentang Pancasila? Pancasila adalah alat sebagai pemersatu bangsa. Jadi semua warga Indonesia harus berpedoman pada Pancasila ya? Warga juga berharap hari lahir Pancasila dimaknai sebagai pemersatu di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jelang Idul Kurban, Dinas Peternakan Kabupaten Merauke melakukan berbagai langkah untuk mencegah penyebaran penyakit kuku dan mulut pada hewan yang saat ini tengah merebak di beberapa daerah di Indonesia. Meski saat ini penyakit ini belum menyerang hewan ternak di Merauke, Dinas Peternakan telah melakukan langkah pencegahan agar hewan ternak yang akan dikurbankan dalam keadaan sehat dan tidak membahayakan kesehatan warga. Kepala Dinas Peternakan Merauke, Marta Bayu Wijaya mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi ke kampung-kampung dan para petani terkait deteksi dini penyakit ini. Sejauh ini menurut Kepala Dinas pihaknya belum menerima laporan dari petani maupun peternak terkait dengan gejala klinis penyakit kuku dan mulut yang menyerang ternak mereka. MK ini langkah-langkah yang kami lakukan yaitu kami telah mensosialisasikan kepada masyarakat luas, kepada peternak, kepada asosiasi ternak. Dalam arti kami menyampaikan, mensosialisasikan gejala-gejala klinis itu seperti apa, yang dalam arti ketika ternak tersebut terserang. Oleh karena itu khalayak luas juga sudah tahu, dan sejauh ini kami melalui puskeswan kami ada puskeswan di Kabupaten Merauke sebanyak 8 puskeswan. Belum ada laporan
dan belum ada yang menyampaikan dari peternak maupun asosiasi yang menyampaikan bahwa ada gejala-gejala klinis yang menyerang ternak atau hewan mereka. Jadi kami masih mengatakan bahwa untuk Kabupaten Merauke kami masih terbebas dari PMK. Tapi kami tidak tinggal diam, tentunya hal teknis apa yang perlu kami siapkan terkait kami harus menyiapkan hewan kurban ini, tetap kami sampaikan kepada penyedia ya, dalam arti untuk menyiapkan ternak atau hewan yang memang sesuai kriteria yang baik untuk persiapan Hari Raya Kurban. Mungkin seperti itu. Untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dinas Peternakan meminta warga yang ingin berkurban untuk memotong hewan kurban mereka di rumah pemotongan hewan agar kesehatan hewan kurban terjamin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Gangguan internet yang terjadi akhir-akhir ini di Merauke disebabkan kerusakan kabel jaringan bawah laut akibat tersangkut jangkar kapal yang sedang berlabuh. Pemerintah Kabupaten Merauke sudah menyurati sejumlah instansi terkait, khususnya transportasi laut, agar tidak memaksakan diri menurunkan jangkar di lokasi tertentu. Bupati Merauke Romanus Baraka meminta pemilik kapal agar berhati-hati saat bernavigasi di lautan Arafura karena jaringan kabel fiber optik tertanam di dasar laut. Tadi pikiran saya sederhana, saya setelah diskusi dengan Pak Deputi dan jajaran pimpinan Telkom, mungkin besok para kapal saya kasih surat untuk semua pelabuhan, misalnya SOP seperti itu, saya beritahu bahwa ketika ada angkir yang mungkin sudah tidak bisa ditarik oleh mesin, sebaiknya angkirnya diputusin, tidak usah dipaksa, jangan sampai kena kabel, karena di Laut Arafura tidak mungkin ada karang yang keras, gitu, sehingga membuat angkir tidak bisa naik. Sejak tanggal 27 Maret lalu, jaringan internet di Merauke terganggu. Jaringan baru pulih 2 bulan kemudian. Belakangan diketahui, gangguan terjadi akibat kabel optik terputus akibat jangkar kapal. Jaringan internet saat ini merupakan kebutuhan vital di masyarakat, seperti kebutuhan air minum dan listrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.